Hai teman-teman, bolak-balik lagi sama aku, Nia si Hombing di YouTube channel aku. Kali ini teman-teman aku mau nge-sharing bagaimana cara aku membuat nastar Wisman Premium. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan, gemoy-gemoy banget. Dan ini nggak hanya cakep di luar aja teman-teman, di dalamnya itu sangat lembut. Dan perpaduan dengan selai nanasnya juga pas banget, tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam. Nah ini teman-teman bisa pantengin sampai habis videonya, jangan di skip ya. Check it out. Nah, ini dia bahan-bahannya, dicatat ya. Aku di sini pakai kunci biru 550 gram. Kemudian aku pakai margarin itu 200 gram, kemudian butter Wisman aku pakai 200 gram. Gula halus aku pakai 50 gram, kemudian 4 kuning telur, kemudian maizena. Ini agak pecah satu ya. Ini aku pakai maizena juga sekitar 50 gram, dan susu bubuknya aku pakai 2 bungkus. Terserah merek apa aja, yang penting yang putih ya, teman-teman. Nah, ini semua bahan-bahannya teman-teman bisa screenshot atau dicatat ya, teman-teman. Sediakan juga wadah yang besar dan bersih ya, tempat kita menguleni nanti semua bahan-bahannya. Nah, aku pakai wadah ini ya, teman-teman pasti familiar pakai wadah ini. Karena menurut aku lebih besar aja tempatnya. Pertama-tama aku tuang dulu si margarin 200 gram. Nah, teman-teman bisa pakai spatula untuk mengaduknya, bisa pakai tangan yang bersih ataupun mixer. Kalau teman-teman pakai mixer, pakai kekuatan yang sedang ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu lama. Takutnya nanti kulitnya itu rapuh banget kayak gitu dan bisa melebar ketika kita masak di oven kayak gitu. Nah, di sini aku pakai butter Wisman 200 gram, ini aku udah masukin juga. Kenapa aku pakai 200 karena kalau misalkan butternya terlalu banyak nanti kulitnya terlalu rapuh gitu loh teman-teman. Jadi dia biar kulitnya itu utuh, aku pakai 200 gram. Nah, ini aku pakai sendok untuk menakar nanti dari jumlah atau berat si kulitnya. Teman-teman kalau pakai timbangan juga nggak masalah. Aku sih pengennya yang praktis-praktis aja gitu. Nah, aku pakai sendok takar yang paling kecil untuk mengambil garam. Kalau teman-teman nggak punya, pakai tangan aja, sejumput garam gitu. Ini supaya rasanya itu tidak terlalu manis banget ya. Aku kasih garam supaya dia agak menawarkan rasa manis dari susu dan gula. Nah, kemudian aku masukkan tepung gula. Nah, dimasukkan ini bahan-bahan yang kita akan mixer di awal ya, teman-teman perhatikan. Jadi nggak langsung semua bahan. Nah, pertama aku aduk dulu pakai spatula. Kemudian aku pakai mixer. Di sini aku pakai mixer Philips. Tidak di endorse ya, guys. Teman-teman bisa pakai mixer apa aja. Nah, ini aku pakai kecepatan rendah ya, yang paling rendah. Dan tidak terlalu lama, hanya sampai dia tercampur rata aja ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah adonannya tercampur rata, kita masukkan 4 kuning telur secara bertahap ya, teman-teman. Bisa lihat sendiri langsung di videonya. Nah, ini sama, kita kocok juga jangan terlalu lama, hanya sampai telurnya itu tercampur rata dengan adonan. Nah, setelah adonannya tercampur rata, kita masukkan gula halus. Kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan susu bubuk. Kita aduk sampai adonannya merata ya. Tidak perlu terlalu lama. Yang penting adonannya tercampur rata saja. Nah, kemudian tepung terigunya bertahap aku tuang supaya
ketika kita uleni dia lebih tercampur secara maksimal ya. Nah, teman-teman perhatikan cara aku menguleni. Nah, di sini aku menggunakan tangan bersih ya, karena menurut aku lebih praktis dan simple aja. Nah, sebelumnya terigunya sudah aku ayak terlebih dahulu ya, teman-teman, menghindari butiran-butiran kasar dari si tepung itu. Nah, perhatikan juga cara aku menguleninya, teman-teman ya. Karena di sini aku sengaja tidak nge-skip ketika menguleni supaya teman-teman tahu caranya gerakan tangannya untuk menguleni si adonannya. Mudah-mudahan teman-teman mudah ya mencerna atau memahaminya. Nah, di sini konsistensinya masih terlalu cair karena memang tepungnya kan masih bertahap aku masukinnya. Nah, kemudian aku lanjut lagi tuangin tahap berikutnya sampai nanti tepungnya habis berangsur seperti itu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi caranya aku menguleni dari adonan ini supaya dia cepat tercampur dan maksimal gitu ratanya ya teman-teman. Kemudian tidak terlalu lama kita mengadonnya, karena kalau terlalu lama kita mengadonnya nanti konsistensinya juga akan berubah gitu loh teman-teman. Ini juga bisa mempengaruhi dari hasil kulit nastar kita. Jadi memang dia sedikit agak diperas supaya dia cepat tercampurnya dan merata seperti itu. Nah, ini dia teman-teman hasil akhir dari ulenannya aku tadi. Konsistensinya seperti ini, tidak terlalu keras ya dan tidak terlalu lembek. Nah, ini membantu kita untuk membentuk dari si nastar itu sendiri dan mengurangi resiko ya ketika kita panggang dia tidak melebar kayak gitu teman-teman. Nah, perhatikan nih teman-teman cara aku membentuk dan mengukur dari kulit nastarnya dan juga dari si nanasnya. Untuk ukurannya sendiri itu balik lagi ke selera teman-teman ya. Kalau senengnya yang agak gede atau yang sedang. Kalau aku di sini pengennya ukurannya sedang aja dan si nanasnya itu lebih banyak kayak gitu ya. Nah, ini caranya aku ketika membentuk si nastarnya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ya caranya seperti apa. Nah, kemudian kita taruh. Mungkin teman-teman di sini lebih jago ya untuk menguleni atau untuk membentuk si nastarnya. Nah, kalau aku nggak terlalu bisa bulat gitu ya, tergantung tangan orang. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin supaya bentuknya itu terlihat cantik aja kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita letakkan di loyang. Nah, di sini aku agak dihentak supaya dia nempel dengan loyangnya ya. Supaya ketika nanti kita oles dengan telur, olesannya luarnya gitu tidak geser-geser gitu teman-teman. Nah, ini ketika dipanggang tampilannya seperti ini. Tadi aku lupa ngevideoin ketika ngoles pakai telur. Nah, aku pakai telur bebek ya, kuning telurnya untuk olesan atasnya gitu. Teman-teman bisa pakai telur biasa untuk kuningnya dan bisa dicampur juga dengan pewarna makanan gitu, atau ada juga kan dijual pewarna khusus nastar. Supaya apa? Supaya warnanya lebih cantik aja gitu teman-teman. Tapi kalau aku di sini pakai kuning telur bebek aja udah cukup kok. Udah kuning seperti ini dan udah cantik. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat sendiri dipanggang di suhu 150 derajat
waktunya itu sekitar 30 menit gitu loh. Nah, ini tadi udah dicolek sama adik aku di tester dan rasanya enak banget, rapuh dan lembut banget di mulut gitu. Nah, ini teman-teman, sebagian memang untuk dikonsumsi pribadi dan sebagian ada yang dipesan oleh klien seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau pesan boleh juga langsung ke Instagram aku di Salt and Pepper Kitchen. Teman-teman bisa pesan nastar ini seperti itu. Kalau teman-teman juga punya semangat yang tinggi bisa bikin sendiri dengan resep yang aku kasih. Resepnya tidak ada yang dipotong, semua persis seperti yang aku terangkan di video ini teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku share dan bagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalaninya. Semoga sukses dan meraih kemenangan di hari yang fitri. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.